Sudah terlihat gambarnya ya? Sudah, Pak. Pak. Jadi kita akan mulai dulu dengan fuel and firing system atau sistem pembakaran. Jadi fuel ini adalah bahan bakarnya, kemudian sistem penyalaan, ya, penyalaan awalnya. Jadi kemarin Bapak jelaskan bahwa bahan bakar di UP Python itu ada dua macam ya, solar dan batu bara. Batu bara itu adalah bahan bakar utamanya. Nah, solar itu adalah untuk pengantarnya ya. Sebelum menggunakan batu bara dia harus menyalakan dulu dengan yang api yang skala kecil ya, itu dengan menyalakan furnace ruang bakar tadi dengan bahan bakar HSD tadi atau solar tadi. Nah, sekarang kita meninjau sistem yang HSD ya dan penyalaan awalnya. Firing. Fuel system menyediakan pasokan bahan bakar minyak bagi boiler sampai beban 30%. Jadi beban 30%. Jadi masih kalau beban 100% itu adalah 400 MW ya. Nah, 100% itu 400 MW. Jadi kalau 30% ya kurang lebih dihitungnya 120 MW lah gitu ya. Jadi mulai mulai awal firing sampai beban 30% itu menggunakan bahan bakarnya adalah solar itu tadi. Jadi di sini fuel itu solar itu menyediakan pasokan bahan bakar minyak karena HSD itu minyak bagi boiler sampai beban 30%. Serta kebutuhan penunjang lainnya seperti auxiliary boiler, emergency diesel, generator, diesel engine fire pump, dan alat-alat berat. Jadi bahan bakar solar atau HSD itu selain untuk boiler juga untuk lain-lainnya ya. Ada auxiliary boiler atau boiler kecil, ada emergency diesel generator kecil yang digerakkan dengan diesel, dan ada diesel fire pump, ya, pompa firefighting yang digerakkan dengan diesel, dan alat-alat berat. Ya, alat-alat beratnya adalah alat-alat kayak bulldozer ya, yang untuk menggusur batu bara atau mengatur penumpukan batu bara di tempat penyimpanan batu bara. Ini adalah penyederhanaan daripada PID ya, Piping and Instrument Diagram. Nanti disederhanakan seperti ini. Ini adalah untuk fuel oil system tadi. Jadi kita mulai dari fuel oil storage tank. Ini adalah tempat penyimpanan HSD tadi, solar tadi ya. Yang paling awal, yang paling besar ini ya kapasitasnya. Nah ini minyak HSD ini datangnya itu dari pelabuhan ya, dari namanya oil jetty, atau juga bisa sewaktu-waktu dari mobil Pertamina ya, truknya Pertamina yang isinya HSD itu. Jadi ini nanti yang untuk mensuplai ya, mensuplai masuk ke sini. Nah, kemudian dari tangki yang besar ini atau fuel oil storage tank ini nanti dipompa dulu ya oleh salah satu pompa ini, fuel oil transfer pump. Itu dimasukkan dulu untuk ke tangki yang lebih kecil. Namanya ini fuel oil day tank. Ini kapasitasnya lebih kecil. Nah, kemudian baru dari fuel oil day tank nanti disalurkan lewat saluran ini. Nah, dipompa oleh salah satu pompa ini, fuel oil pump. Jadi ada A,
ada B, ada C, salah satu ya. Nah ini nanti baru dikirim ke boiler ya, ke boiler itu ya nanti masuk ke sudut-sudut ruang bakar ya untuk mengirim bahan bakar ke sana, mengirim solar ke sana ya. Nah ini itu boiler dengan tekanan 2,3 kg per cm persegi ya. Nah ini pompanya ya. Jadi ini nanti ke UP Python, nanti sini dibagi dua lagi. Ke unit 1 dan ke unit 2. Nah tadi dijelaskan bahwa minyak solar ini ya selain digunakan untuk keperluan boiler atau ruang bakarnya boiler, diperlukan juga untuk peralatan yang lain. Nah ini ya. Jadi di sini ya, ini dipompa oleh pompa ini station service fuel oil pump. Nanti ini baru dikirim untuk masuk ke sini. Isi ke tangki ini ada tangki ini tangki semua. Mobil equipment day tank. Jadi ini ada tangki yang nanti untuk tersediaannya alat-alat berat. Kemudian disuplai lagi untuk mensuplai lagi auxiliary boiler. Ini adalah untuk boiler yang kecil ya, auxiliary boiler, boiler anakan. Kemudian lagi di sini adalah untuk fire pump. Nah, ini untuk keperluan diesel fire pump, pompa firefighting yang menggunakan diesel. Kemudian di sini untuk keperluan diesel generator tank. Jadi generator kecil yang diputar oleh mesin diesel. Kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung saja. Jadi komponen fuel oil system tadi, nah itu ya, ada oil getting, ada fuel oil unloading arm, fuel oil unloading pump. Nah ini adanya di oil getty ya, di satu lantai. Kemudian ada fuel oil main tank, tangki yang besar tadi. Kemudian ada fuel oil transfer pump yang memompa ke tangki yang lebih kecil. Kemudian ada station service oil pump. Ini adalah yang untuk memompa ke pemakaian lainnya selain ruang bakar. Ada tangki untuk diesel generator, ada tangki untuk auxiliary boiler atau boiler anakan, ada tangki yang lebih kecil untuk diesel fire pump, dan alat-alat berat. Ini adalah peralatan-peralatan sistem fuel oil. Nah ini adalah contohnya oil jetty, ya, fotonya oil jetty. Jadi ini laut ya. Ini adalah kapal tunda dari Pertamina yang membawa solar, tapi juga ada yang menggunakan truk tangki ya. Nanti di sini oil jetty-nya itu ada di sini ya. Di sini yang ada fuel oil armnya, ada pompanya ya. Nanti baru ada semacam pipa yang masuk ke main oil tank tadi. Nah ini fuel oil main tank. Ya. Sama transfer pump. Ini transfer pump. Nah, kalau pompa yang memasukkan ke main oil tank ini, fuel oil main tank adalah pompa yang ada di oil jetty tadi. Nah ini adalah yang menghisap dari tangki ini yang besar nanti masuk ke day tank yang lebih kecil. Nah, ini dipompa oleh transfer pump. Pengoperasian. Jadi ada istilah-istilah pengoperasian untuk di fuel oil system tadi. Jadi ada istilah unloading, adalah proses pengisian bahan bakar minyak dari supplier ya, baik melalui kapal tongkang di pelabuhan minyak atau LGT maupun melalui jalur darat atau truk Pertamina untuk diisikan ke dalam tangki penyimpanan
fuel oil main tank. Nah, ini adalah unloading. Jadi kalau unloading ini bahasa Indonesia adalah bongkar, ya, bongkar, kegiatan pembongkaran. Jadi dibongkar dari kapal maupun dari truk tangki tadi, diisikan ke tangki yang besar tadi, ya, fuel oil main tank. Kemudian ada pengoperasian kegiatan pengoperasian namanya transfer. Adalah proses pemindahan bahan bakar minyak dari tangki penyimpan atau tangki yang besar ke tangki deteng. Nah, ini menggunakan nanti transfer tank itu tadi. Ini adalah kegiatan transfer dari tangki besar ke tangki yang lebih kecil atau tangki harian. Kemudian ada istilah forwarding. Adalah proses distribusi ke pemakaian-pemakaian antara lain dipakai untuk boiler, ya, pada burner oil gun, ya, artinya pada untuk mensuplai bahan bakar. Ya. Kemudian untuk auxiliary boiler, mengisi tangki ASP, emergency, diesel generator, mengisi tangki ASP, diesel, fire pump, dan tangki ASP dan alat-alat berat. Ya. Itu namanya forwarding. Jadi forwarding itu adalah untuk ke pemakaian. Kalau kalian itu magang, ya, di operasi, nanti ini istilah-istilah ini sehari-hari digunakan. Kemudian ada fuel firing system atau sistem pembakaran. Sistem pembakaran terdiri dari semua peralatan yang digunakan untuk menyediakan bahan bakar dalam rangka menghasilkan panas yang dibutuhkan. Sistem pembakaran PLTU Python terdiri dari pembakaran awal menggunakan HST sampai dengan beban 30% atau 120 NW. Kemudian pembakaran selanjutnya menggunakan batu bara sampai dengan beban 100% atau 400 NW. Sekarang peralatan oil firing system. Fuel oil detank, fuel oil pump, kontrol valve pengatur tekanan minyak yang menuju oil gun burner, kemudian igniter system, kemudian oil gun burner system. Jadi oil firing system, kalau kita masuk ke gambar yang sebelumnya, ya, tadi dikatakan mulai dari fuel oil detank, ya. Jadi ini termasuk ini, ya. Nanti baru ke dalam lagi ada, ya. Jadi ini detailnya, ini ada fuel oil pump-nya. Fuel oil detailnya yang tadi sudah dapat perlihatkan. Fuel oil pump-nya yang tadi warna hijau ada 3. Kemudian ada kontrol valve pengatur tekanan minyak yang menuju oil gun burner. Jadi tadi ada tangki, kemudian di pompa, ada 3 buah pompa. Nah, nanti ini menuju ke boiler, ya, ke unit 1 dan unit 2. Nah, kemudian nanti di situ ada pengatur tekanan, ya, nah, pengatur tekanan yang menuju ke oil gun burner. Nah, ini nanti kita lihat kontrol valve yang mengatur tekanannya posisinya di mana. Kemudian ada igniter system. Nah, ini adalah sistem penyalaan awalnya, kemudian ada oil gun burner. Di gambar berikut nanti akan dilihat. Nah, ini kita lihat di gambar ini, ya. Jadi ini
ada burner, ada igniter. Kemudian di sini ada control valve-nya. Ini control valve. Nah, inilah control valve yang mengatur tekanannya itu tadi ya, yang disebut di sebelumnya. Control valve mengatur tekanan minyak menuju oil gun burner. Menuju oil gun burner. Nah, ini ya. Ini control valve-nya yang mengatur tekanan. Kalau ini adalah valve yang sifatnya membuka dan menutup penuh. Ini block valve ya. Jadi ini adalah yang dari yang dari pompa tadi ya. Yang dari pompa tadi yang akan masuk ke arah unit 1 atau unit 2. Nah, ini nanti melalui satu kasus. Kemudian baru di sini ada block valve. Ini harus membuka dulu, baru nanti diatur tekanannya di sini. Nah, ini juga ada kerjasama dengan ini ya. Supaya tekanannya bisa 1 kg per sentimeter persegi masuk ke burner. Burner itu adalah tempat menyalanya api ya. Tempat menyalanya api. Kemudian ini juga sama ya, igniter. Ini juga seperti burner yang lebih kecil ya. Jadi nyala ini dulu, nanti baru nyala yang ini ya. Jadi nyala yang igniter dulu. Jadi igniter itu burner juga, burner kecil ya. Nanti ini minyaknya nyemprot di sini yang sudah campur dengan udara. Nanti di sini baru ada busi. Ya. Baru ada busi. Nanti nyalanya ini akan nyamber ke sini. Ya. Nyamber ke sini. Nanti kalau ini sudah nyala semua, baru nanti ada burner cool impeller ya. Kalau saat beban sudah di atas 30%, baru nanti menyalakan yang batu bara. Nah, kalau ini adalah gambar sama seperti di atas, tapi saat menggunakan gas ya. Jadi UV Python itu sebetulnya fasilitasnya atau feature-nya sudah disiapkan juga kalau suatu-suatu menggunakan gas. Tapi ini saat ini kita tidak pernah gunakan karena tidak pernah ada supply gas. Jadi kita tidak gunakan. Nah, di sini juga adalah fuel, oil, and gas. Jadi ini pertama ini dinyalakan pakai busi, kemudian baru nyala yang skala lebih besar. Nanti baru yang skala lebih besar baru menyalakan burner batu bara. Pembakaran awal menggunakan igniter burner. Ya, igniter burner. Ini ya. Bahan bakarnya HSD dengan tekanan 24 sampai 25 kg per centimeter persegi. Sumber panasnya dari spark plug atau busi. Jadi tadi Bapak gambarkan di sini ada businya ya. Busi nyala. Yang bertegangan 10 kV. Udara bakar berasal dari udara servis. Jadi ini dari kompresor ya, kompresor servis dengan tekanan antara 7 sampai 8 kg per centimeter persegi. Bentuk apinya dalam skala kecil. Ya, Bapak balik ke gambar ini. Jadi yang ini adalah yang skala kecil. Selanjutnya menggunakan oil gun, bahan bakarnya HSD, apinya dalam skala besar. Nah, ya. Jadi nantinya adalah yang ini. Ini menggunakan ini. Ini yang skala besar. Jadi nanti ini nyamber di sini nanti ke atas apinya itu. Selanjutnya menggunakan oil gun, bahan bakarnya HSD, apinya dalam skala besar. Terdapat 12 buah igniter burner dan oil gun yang terpasang pada 3 elevasi
dan 4 corner, yaitu elevasi AB, CD, dan DE. Jadi kemarin elevasi yang paling atas itu adalah A, kemudian B, C, kemudian D. Berarti di sini AB-nya, kemudian ada CD-nya, nah, itu ya. Kemudian ada DE-nya, berarti ada di sini DE-nya. Jadi ada AB, ada CD, ada DE. Jadi 3 elevasi. Elevasinya 1, 2, 3. Nah, ada 4 corner, berarti 3 kali 4, berarti ada 12. Wah. Nah, inilah gambaran daripada kalau kita lihat dari salah satu sudut, ya, salah satu sudut. Jadi salah satu sudut ruang bakar, kalau kita lihat seperti ini. Ini adalah tempat untuk menyalanya api tadi ya, tempat menyalanya api. Kemudian ini adalah tempat jendela-jendela kecil, tempat masuknya udara sekunder ya, udara yang lebih besar ya. Kemudian ini ada sensor apinya. Kemudian di sini ada nozzle ya, untuk reservoir nozzle atau yang punyanya batu bara. Ini adalah pipa-pipa boilernya. Oke, nanti di pelajaran yang lebih lanjut akan kita bahas nanti lebih dalam, karena Bapak belum menjelaskan adanya batu bara dan macam-macam ya, belum. Jadi baik, kita lanjut. Nah, ini adalah igniter tadi yang untuk penyalaan skala kecil ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini bentuknya. Sisi belakangnya ya, sisi belakang. Di sisi depannya. Jadi ya nyala apinya ya gitu ya, nyala apinya gitu. Nah, ini kita lihat dari belakang, ini adalah untuk minyak ya, HSD-nya masuk di pipa yang ini. Jadi pipanya masuk di sini, minyaknya masuk di sini, oil. Kemudian udaranya masuk di sini. Jadi di sini tujuannya adalah memasukkan minyak solar tadi atau HSD, kemudian memasukkan udara tadi ya dari udara service kompresor yang tekannya antara 7 sampai 8 kilo tadi. Ini istilahnya nanti dicampur ya. Dicampur antara minyak dengan air. Dikabutkan namanya ya. Nanti ini dikabutkan. Dikabutkan. Atau dibuat seperti kabut ya. Supaya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil minyaknya dan bercampur dengan oksigen ya, karena kan untuk menyala itu memerlukan oksigen, ada bahan bakar, ada oksigen dari udara ini. Nanti baru di sini nyemprot kayak kabut, namanya atomizer tadi, atomizer ya. Jadi dibuat menjadi partikel-partikel atom tadi. Nah, kemudian nanti di sini baru ada spark plug-nya atau businya itu. Ini busi ya, spark plug tadi, busi. Nah, ini sumber penyalaannya. Terus nanti dihidupkan dengan tegangan 10 kV tadi ya, kayak busi di sepeda motor ya. Nyala nanti. Kalau udah nyala ya udah, ini nanti akan berhenti dia, akan stop ya. Jadi ada busi, ada atomizer, tempat terjadi pengkabutan,
Kemudian ada flame rate. Flame rate di sini adalah sensor ya. Sensor untuk mengetahui bahwa apinya itu menyalanya bagus atau enggak. Flame rate. Kemudian di sini ada eddy plate ya. Eddy plate ini untuk memperbaiki penyalaannya supaya bagus ya. Nah ini juga horn ya, hornnya ya semacam kayak trompet gitu ya untuk mengarahkan penyalaan api. Nah kemudian ini adalah pipa-pipa boiler tadi ya. Ini adalah igniter tadi ya, penjelasan igniternya seperti tadi. Baik, kita lanjut. Nah ini nyalanya seperti ini ya. Nah, ini apinya, ini hornnya, ini businya, ini sensornya ya, flame rate-nya tadi. Terlihat ya gambarnya ya? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Nah ini oil gun, kalau kita lihat dalamnya ya. Kita lihat dalamnya. Jadi maksudnya Bapak kembali lagi ke gambar yang ini. Nah ini ya, lihat dalamnya ya, prinsipnya itu hampir sama ya. Dalamnya kira-kira seperti ini. Tapi ini khusus oil gun ya. Oil gun itu adalah yang kalau di gambar yang ini yang di atasnya tadi yang skala besar ya. Nah, yang skala besar tadi ya. Nanti di ujung sini ada burner atau oil gun itu tadi. Nah, jadi ini ada pipa atau saluran udaranya tadi, ada saluran minyak solarnya itu tadi. Nanti baru di tipnya sini, di ujungnya sini dibuat sedemikian rupa mereka akan bercampur ya untuk bentuk atau misalnya itu tadi. Nah ini nanti kita lihat gambarnya berikut. Nah ini ya, ini tadi pangkalnya masuknya nanti ada udara ya, ada oil ya masuk di sini nanti di saluran-salurannya kemudian nanti dilanjutkan. Nah nanti di sini ya. Di sini baru bercampur nanti. Jadi ini gambar ini kalau dilihat dalamnya ya, di bawah sini. Jadi ada nozzle body, ada back plate, ada spray plate, ada nozzle cap. Nah, ini kalau dilihat penampangnya di bawahnya. Jadi kita lihat ini saluran minyaknya tadi. Kemudian ini adalah saluran daripada udara ya. Jadi bisa udara, bisa uap. Nah, ini lanjut salurannya. Terus sampai di sini nanti di sini ada semacam lubang ya. Nah, ini saluran udaranya. Kemudian ini adalah minyaknya tadi. Nah, oilnya tadi. Nah, dibuat begini, ketemu di sini sehingga nanti karena tekanan sini 7 sampai 8 kilo tadi ya. Kemudian minyaknya juga besar tekanannya. Nanti sini akan spray ya. Jadi bercampur antara minyak dengan udara atau dengan oksigennya tadi. Nah, ini bentuk lubang-lubangnya ini adalah ya ini kayak gini. Ya, banyak ya. Nanti di sini nanti akan spray keluar. Akan mengabut ya, akan menjadi partikel yang kecil-kecil, makanya istilahnya atomizer. Nah, sini part pengabutan oil gun. Jadi dibuat kecil-kecil supaya bercampur dengan oksigen dengan baik dan mudah di dalam menyala. Kemudian ada flame scanner. Jadi ada flame rate, sekarang ada namanya flame scanner. Sistem penginderaan bunga api atau flame scanner
dirancang untuk mendeteksi sedini mungkin bunga api yang dihasilkan dari batu bara atau minyak dan pembakaran melingkar, fireball, di dalam ruang bakar atau furnace, dengan cara mendeteksi bunga api yang dipancarkan oleh bahan bakar yang sedang terbakar. Sistem ini juga digunakan untuk mendeteksi bunga api stabil, besar atau kecil dari oil gun yang digunakan, seperti bunga api yang aman dari oil gun yang disulut dengan menggunakan igniter. Jadi ini sensor ya, sensor api. Oke, jadi kenapa flame scanner ini perlu dipasang? Ini adalah untuk meyakinkan bahwa saat bahan bakarnya itu dikirim masuk ya ke ruang bakar itu apinya menyala dengan baik. Jadi di sini nanti akan dideteksi ya, outputnya flame scanner itu antara sekitar 60% sampai lebih ya. Nah, itu nanti ada batasan ya, kalau di bawah berapa persen maka unitnya akan trip ya. Jadi dia ada persyaratannya harus di atas berapa persen ya. Jadi kalau menyalanya itu kurang bagus, itu disimpulkan bahwa tidak semuanya bahan bakarnya itu menjadi api ya. Jadi sebagian ada yang turun terus ke bawah ya, atau menjadi gas ya. Nah itu nanti akan membahayakan ya, bisa membuat boilernya meledak nanti ya. Makanya harus diyakinkan kalau penyalaannya tidak sempurna, nyalanya tidak baik, itu artinya banyak bahan bakar yang tidak terbakar. Dan itu nanti akan kumpul di bawah ya. Dan itu sangat berbahaya. Sehingga kalau penyalaannya itu di bawah standarnya nanti akan beri alarm, nanti operator akan bertindak ya untuk memperbaiki gangguannya. Demikian Bapak sampaikan, silakan kalau ada yang mau ditanya.